Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika bisnis. Yang pertama ada latar belakang etika bisnis. Latar belakang etika bisnis dibuat adalah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan saat menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Menjalankan bisnis tanpa etika akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum karena melanggar kode etik berbisnis. Berikut adalah beberapa latar belakang adanya etika bisnis. Yang pertama adalah untuk membangun relasi, menghindari bisnis dari masalah, memperluas jangkauan, banyak investor yang ingin menanam modal, memperkuat brand image, dan yang terakhir adalah untuk menjaga kesehatan bisnis. Selanjutnya ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama adalah untuk mengimbau para pelaku bisnis agar menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis agar berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir ada berbicara mengenai sistem ekonomi yang menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Selanjutnya ada pengertian etika dan bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mempunyai makna adat istiadat. Etika merupakan nilai-nilai, tata cara, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi lain yang terwujud dalam pola perilaku dan dilakukan berulang dalam waktu yang lama. Sementara pengertian bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business dari kata dasarnya busy yang berarti sibuk. Jadi, etika bisnis merupakan aturan yang tak tertulis terkait bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis dengan adil, serta sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh negara dan tidak pula tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Di sini ada teori-teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu teleologis, deontologi, teori hak, dan teori keutamaan. Teleologis ini menyangkut perbuatan baik yang membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Yang kedua ada deontologi, yaitu kewajiban manusia untuk bertindak secara baik terlepas dari tujuan atau akibat. Nah, di sini itu perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Selanjutnya ada teori hak yang menyangkut martabat manusia dan tidak boleh mengorbankan orang lain. Dan yang terakhir, teori keutamaan meliputi manusia sebagai pelaku moral. Nah, teori ini memandang bagaimana watak dari seseorang itu, seperti baik atau tidaknya, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pada pendekatan stakeholder ini berasal pada prinsip minimal yang telah disebut yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Budi Tama, Prasetyo, dan Rudito menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan stakeholder, yaitu yang pertama Old Corporate Relation, dan yang kedua ada New Corporate Relation. Old Corporate Relation ini menekankan pada bentuk pelaksanaan kegiatan perusahaan secara terpisah, dan New Corporate Relation menekankan pada kolaborasi antara perusahaan dengan semua stakeholder-nya. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran.
Seorang marketing atau sales haruslah mempunyai suatu etika dalam memasarkan produk atau jasa dengan bersandar pada sistem nilai masyarakat, terkait etika bisnis yang baik dengan mengakui setiap hak konsumen terhadap keamanan produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi yang lengkap akan suatu produk atau jasa dan nilai yang sesuai dengan harga yang telah konsumen keluarkan. Nah, di sini ada 4 konteks etika pemasaran. Yang pertama dalam konteks produk, contohnya produk halal, berguna dan dibutuhkan, dan dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga, yaitu meliputi beban biaya produksi wajar sebagai alat kompetisi yang sehat dan diukur dengan daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada etika pemasaran dalam konteks distribusi, yaitu meliputi kecepatan dan ketepatan waktu ketika pengiriman barang, serta keamanan dan keutuhan barang ketika sampai pada konsumen. Yang terakhir ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Nah, di sini ini meliputi informasi kegunaan dan kualifikasi barang, juga sebagai sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang ditopang kejujuran. Nah, selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, pada hakikatnya produsen akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi sehingga bisa mendapatkan laba yang maksimal. Pada proses produksi ini, produsen harus tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan konsumen. Beberapa contoh etika bisnis dalam manajemen produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahan baku yang berkualitas dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada memperhatikan keselamatan pekerja dalam proses produksi. Yang keempat, memperhatikan dampak dan kelestarian terhadap lingkungan. Yang kelima, mengontrol secara ketat proses produksi. Dan yang terakhir adalah memperhatikan standar keamanan produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Peran SDM bagi perusahaan agar dapat bertahan lama merupakan suatu hal strategis. Fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Kemampuan ini merupakan competitive advantage dari perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah atau added value sebagai tolak ukur keberhasilan suatu bisnis. Value added adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Untuk mendapat penanganan SDM sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM yang meliputi seberapa jauh perencanaan SDM dikaitkan dengan strategi. Kedua, seberapa jauh SDM dikaitkan dengan tujuan peningkatan kualitas. Dan yang ketiga, seberapa besar penggunaan data pegawai untuk peningkatan pengelolaan SDM. Selanjutnya yang kedua, peningkatan pegawai. Seberapa besar insentif bagi keterlibatan pegawai dalam peningkatan kualitas, seberapa besar wewenang yang diberikan kepada pegawai dalam area kerja mereka, bagaimana pengukuran dan pemantauan pegawai, dan bagaimana indikator monitoring keterlibatan pegawai pada semua tingkatan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini meliputi bagaimana sistematika pengembangan program pelatihan dan pendidikan, bagaimana mengukur kaitan pelatihan dan pendidikan dengan pekerjaan pegawai, seberapa jauh pengaruh hasil pelatihan berhubungan dengan area pekerjaan pegawai. Dan yang terakhir ada bagaimana mengukur pelatihan pegawai dengan kategori pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Seberapa jauh reward program mendukung tujuan peningkatan mutu, bagaimana intensitas organisasi meninjau ulang dan meningkatkan reward program, bagaimana pengelolaan data dan bukti pengenalan setiap pegawai, dan bagaimana keberlanjutan peningkatan program untuk mencapai kepuasan pegawai.
Selanjutnya ada kepuasan pegawai yang meliputi seberapa jauh program pengembangan pelayanan kepada pegawai, bagaimana sistem penilaian dan evaluasi, bagaimana kelengkapan data dalam peningkatan dan pelayanan pegawai. Nah, selanjutnya ada etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu ide atau paham dalam falsafah moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Teori utilitarian mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Ini berikut adalah analisis keuntungan dan kerugian dalam kerangka etika bisnis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian atau cost and benefits. Yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang. Dan yang ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Selanjutnya ada kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Yang pertama ada manfaat. Nah, manfaat ini adalah kebijaksanaan atau tindakan untuk mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal baik. Yang kedua adalah manfaat terbesar. Kebijaksanaan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar atau dalam situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Dalam suatu tertentu, jika kerugian tidak dapat dihindari, maka tindakan yang baik adalah yang akan menimbulkan kerugian kecil. Dan yang ketiga adalah manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Selanjutnya ada nilai positif etika utilitarianisme. Yang pertama ada rasionalitas, yang kedua menghargai kebebasan pelaku moral, dan yang ketiga ada universalitas. Nah, rasionalitas ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku atau memberikan kriteria yang objektif dan rasional terkait tindakan yang dianggap baik. Lalu yang kedua, menghargai kebebasan pelaku moral meliputi kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan hanya memberinya kriteria objektif dan rasional. Yang ketiga, universalitas, yaitu mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Jadi suatu tindakan dinilai baik secara moral bukan karena tindakan itu, melainkan karena tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar bagi semua orang yang terkait, termasuk orang yang melakukan tindakan itu sendiri. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita di atas adalah etika diperlukan dalam kegiatan bisnis karena etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peradaban. Etika diperlukan juga dalam organisasi dan perusahaan karena etika bisnis mampu menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi, atau perusahaan. Etika pula dapat memberdayakan SDM secara maksimal dalam berbisnis, organisasi, atau perusahaan juga dapat berjalan dengan baik dan tepat dengan diberlakukannya etika-etika dalam berbisnis. Selain itu, implementasi etika juga dapat dilihat dari fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Saran dari pembahasan kita di atas adalah seharusnya dalam manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen sumber daya manusia menerapkan etika bisnis dengan baik, mengingat pentingnya beretika dalam bisnis karena bisnis tanpa etika tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan kurang selaras dengan manajemen yang diharapkan. Hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya kualitas produk yang diharapkan sehingga dapat merugikan konsumen. Berikut adalah beberapa sumber
yang saya gunakan untuk referensi terkait materi etika bisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.